Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aika Zahar Suci Ramadhani dengan NIM 1247030014, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem penguat instrumentasi GMR dengan menggunakan sensor AA L024, LM358, ADS1115, dan Arduino Uno. Nah, tujuan dari analisis ini dimana untuk memahami bagaimana perubahan medan magnet itu dapat mempengaruhi dari penyebab perubahan resistansi pada sensor GMR-nya. Dimana dari sensor itu kan kita akan menghasilkan sinyal tegangan yang sangat kecil. Nah, dari sinyal tegangan yang sudah kita dapat yang sangat kecil itu akan diperkuat menggunakan OM LM358. Terus dari hasil dari OM itu kita akan filter agar menghilangkan noise-nya dengan menggunakan RC, dan akhirnya akan dibaca oleh ADC ADS1115 yang akan diproses sebelum dikirim ke Arduino. Untuk memahami bagaimana cara kerja sistem tersebut, saya akan melakukan simulasi pada bagian penguat instrumentasinya dengan menggunakan AutoSPICE. Jadi di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema sistem keseluruhannya, lalu skema sistem penguat instrumentasinya di AutoSPICE. Untuk video selanjutnya silahkan ditonton. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema dari sistem keseluruhannya dan skema dari penguat instrumentasi GMR di AutoSPICE. Nah, sebelum masuk ke AutoSPICE, kita akan lebih tepatnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu gitu dari rangkaian atau sistem skema rangkaian namanya itu. Dimana pada skema ini tuh ada sensor GMR-nya itu HAL024, terus ada penguat instrumentasi LM358, terus ada filter di sini, filter RC, terus ada ADC, ADS1115, dan Arduino. Dimana sensor GMR ini adalah bagian pertama gitu dari skema ini, gitu, bagian utama dari Giant Magnetoresistance tipe AAL024 ini. Dimana fungsinya itu sebagai pendeteksi perubahan medan magnet. Nah, prinsip kerjanya itu adalah ketika terdapat perubahan medan magnet, misalnya di sini itu ada perubahan medan magnet gitu. Nah, nanti resistansi dari elemen GMR ini akan berubah gitu. Dimana dari perubahan resistansi itu kan menghasilkan sinyal keluaran output positif dan negatif. Nah, karena keluaran dari sensor ini itu masih berupa sinyal diferensial yang sangat kecil, maka dari sinyal tersebut kan kita tidak bisa langsung gitu melihatnya gitu, karena masih sangat kecil gitu, belum bisa dibaca dengan baik oleh ADC. Makanya kita memberikan penguat di sini. Di sini kita pakai penguat LM358. Nah, di bagian kedua ini, dimana digunakan penguat ini tuh fungsinya untuk memperbesar selisih dari tegangan yang sudah kita dapat di output negatif dan positif ini, sehingga perubahan kecil apapun gitu dari yang sudah ditangkap di sensor itu dapat terdeteksi dengan lebih jelas. Dimana rangkaian ini menggunakan resistor input, ini 100 output 2 kilo ohm, ini OM-nya ada resistor di sini 1,7 ohm. Nah, dari penguat instrumentasi ini, kita sebelum masuk ke sini, kita akan memberikan filter dulu. Karena ini tegangannya besar, kita pasti tahu gitu ada noise dan yang lainnya. Noise gitu. Terus, nah, noise dan yang lainnya pokoknya. Dimana dari keluar ini kita akan memfilter noise-nya, menghaluskan sinyalnya, menstabilkan tegangannya sebelum masuk ADC. Dimana filter ini terdiri dari dua resistor dengan nilai 2 kilo ohm dan satu kapasitor sekitar 1 mu F. Nah, di sini fungsinya filter, karena ini kan dari sensor ini kita akan mengeluarkan tegangan yang sangat kecil, terus akan diperkuat di sini. Nah, dari nilai diperkuat ini pasti tidak stabil tegangannya, ada yang tidak stabil tegangan yang diperkuatnya, banyak noise yang terjadi di situ. Terus sinyalnya pasti berantakan atau gimana. Di sini fungsinya filter sebagai membersihkan lah, sebagai pembersih dari sinyal keluaran tersebut. Nah, selanjutnya ada bagian ADS1115, di mana di sini itu tuh ada ADC ADS1115 itu merupakan ADC bit 16 bit, di mana fungsinya itu mengubah tegangan analog menjadi digital. Kenapa kita nggak pakai langsung aja gitu ke Arduino-nya? Karena lagi-lagi di sini, kalau kita hanya mengandalkan perubahan ADC dengan perubahan ADC yang otomatis gitu masuk ke Arduino, itu Arduino kan cuma sekitar 8 bit atau 10 bit kalau nggak salah.
di sini kita memakai perubahan atau memberikan gitu ADS 115 itu sebagai pengubah tegangan eksternal yang diberikan sebelum masuk Arduino gitu. Gimana? Karena dia memiliki resolusi yang lebih tinggi gitu dibandingkan ADC internal yang ada di Arduino. Arduino itu sekitar 10 bit. Makanya kita memilih menambahkan ADC 115 ini biar lebih hasilnya tuh lebih bagus gitu, lebih bagus itu karena resolusinya tinggi. Nah, nanti perubahan tegangan yang kecil ini dari sensor DMR itu dapat accident rectifier, perubahan dari yang udah dibuat, udah di filter itu nanti akan masuk ke sini. Dia akan mengubah yang dari ADC dari ADC atau tegangan analog menjadi digital itu karena dia lebih tinggi nih eksternal dibandingkan yang di sini, ya otomatis akan lebih rinci, lebih teliti, dia akan lebih teliti gitu dibandingkan kalau kita hanya menggunakan yang ada di Arduino. Nah, terus ada bagian terakhirnya Arduino, dimana ini fungsinya untuk membaca data dari ADS, terus untuk mengolah data, terus menghasilkan hasil pengukuran. Selanjutnya, setelah kita memahami sistem secara keseluruhan gitu ya, atau skema sistem secara keseluruhan yang sebelumnya itu, berikutnya kita membuat pemodelan dari sistem penguat implementasinya di AutoSPICE. Saya udah buat di sini. Gimana tujuan itu untuk mengetahui gitu perubahan resistansi pada sensor DMR itu dapat menghasilkan perubahan tegangan keluaran sebelum rangkaian itu direalisasikan dalam bentuk hardware-nya. Nah, pada simulasi ini tuh rangkaian dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada Whetstone Bridge sebagai model sensor DMR-nya, terus ada penguat implementasinya, dan ada filter. Nah, dimana dari yang pertama dulu ya, dimana sensor AL024 itu struktur internal itu berupa Whetstone Bridge gitu ya di sini. Maka sensornya, maka di sini saya memodelkan sensornya yang menggunakan 4 resistor dan tegangan 2,2 kilo ohm. Yang 1, 2, 3-nya sama dan R4 itu kita tambahkan 1 dikali 1 tambah X. X-nya itu sebesar 0,01. Nah, nilai sebesar 0,01 ini itu menunjukkan adanya perubahan resistansi sebesar 1% akibat pengaruh dari medan magnet gitu ya di sini dimodelkannya. Nah, kondisi awal seluruh resistor ini kan nilainya itu sama gitu, 2,2 kilo ohm. Tuh, ini. Terus ceritanya ada perubahan medan magnet. Nah, di sini kita tambahkan di sini 1% untuk mensimulasikan dari perubahan tersebut gitu ya. Jadi yang awalnya kondisinya seimbang semuanya, jadi nilai output positif dan negatif itu sama, karena ini ada perubahan di sininya, atau kita tambahkan di sininya, itu keseimbangan dari bridge-nya itu akan terganggu gitu. Nanti akan dihasilkan beda tegangan dari yang akan dikeluarkan dari out negatif dan positifnya. Nah, dari beda tegangan inilah yang kita hasilkan di sini akan menjadi sinyal keluaran dari sensor DMR-nya. Selanjutnya ada pemodelan penguat diferensial LM358. Dari sinyal yang udah kita dapat ini kan sangat kecil ya. Kita akan masuk ke penguat gitu biar memperjelas tegangan tersebut gitu, lebih jelas. Nah, pokoknya dari hasil dari sensor ini atau dari white bridge ini, output positif dan negatifnya itu akan langsung ke penguat, masuk ke penguat diferensial. Nah, karena sinyal keluaran itu kan kecil ya, yang tadi aku bilang tadi, sekitar milivolt, maka kita perlu penguat gitu biar lebih mudah dibaca oleh ADC gitu si hasil sinyalnya gitu. Nah, pada bagian ini kita menggunakan beberapa resistor. Di sini ada resistor input min untuk min dan untuk plus gitu. Nah, pada masukan op amp ini kan ya udah tadi yang jelas gitu ya, kita pakai resistor. Dimana resistor yang ini min, minus dan plus ini dengan masing-masing tegangan 100 gitu ya. Fungsinya itu sebagai input ya penguat diferensialnya. Dimana di sini tuh untuk mengatur besarnya arus yang akan masuk ke op amp-nya dan menjadi pasangan resistor yang menentukan faktor penguat dari rangkaiannya. Nah, selain itu juga, resistor input itu membantu untuk menjaga kestabilan rangkaian dan mengurangi kemungkinan adanya osilasi pada op amp gitu. Selanjutnya ada RFB di sini. Nah, pada jalur umpan balik itu gitu ya, jalur di sini kita pakai resistor sekitar 2 kilo ohm. Dimana sebagai feedback di sini tuh dia fungsinya. Resistor umpan balik. Dimana fungsi utamanya itu menentukan besar penguatan yang akan kita berikan gitu. Dimana semakin besar resistor feedbacknya dibandingkan inputnya, maka semakin besar penguatan yang akan dihasilkan. Makanya kita dipakainya di sini 2 kilo ohm. Terus ini ada R bias sebesar 24,7 kilo. Dimana fungsinya itu sebagai bias resistor biar memberikan titik kerja atau operation point yang stabil pada op amp. Karena LM358 itu menggunakan satu daya sebesar 5 volt gitu. Maka diperlukan pengaturan bias gitu, agar keluaran op ampnya tetap berada pada daya kerja yang niat dan tidak mengalami fluktuasi. Terus cara kerjanya secara umum itu tuh membandingkan dua tegangan yang kita dapatkan gitu ya, negatif dan positif gitu. Terus akan diperkuat selisih kedua tegangan tersebut dengan R input.
Jika kedua tegangan yang sama, maka volume op-ampnya juga akan sangat kecil gitu. Namun ketika terdapat perbedaan tegangan akibat perubahan resistansi resistor, L358 itu akan menghasilkan tegangan keluaran yang lebih besar dan sesuai dengan faktor penguatannya. Dan demikian perubahan kecil itu dapat diubah menjadi sinyal yang lebih mudah diukur gitu. Terus selanjutnya setelah kita kasih penguat nih, ini keluar nih, masuk ke filter. Mana di sini ada filter RC, dimana terdiri dari 2 resistor besar 2 kilo ohm dan 1 kapasitor sebesar 1 μF. Nah, ini fungsinya sebagai pembatas arus sekaligus pembentuk rangkaian low pass filter dengan kapasitor. Selain itu, resistor juga membantu untuk mengisolasi keluaran op-amp dari beban ADC sehingga pembacaannya itu lebih stabil. Ini yang membuat stabil resistor. Nah, selanjutnya ada kapasitor 1 μF. Di sini fungsinya itu penyaring noise yang frekuensinya tinggi. Nah, saat terjadi perubahan tegangan yang sangat cepat, kapasitor itu akan menyerap sebagian perubahan itu di sini. Jadi sinyalnya akan lebih halus. Akibat tegangan yang masuk ke ADC menjadi lebih stabil dan nggak banyak dipengaruhi oleh gangguan dari noise. Resistor fungsinya untuk membentuk rangkaian low pass filter, untuk membantu mengisolasi keluaran op-ampnya gitu ya. Ini tuh untuk menyerap noise-nya gitu. Nah, terus selanjutnya titik pengukuran dari VADC. Nah, setelah melihat filter RC, penguatan dan lainnya, sinyal berada pada mode VADC. Nah, mode ini tuh merupakan titik yang mewakili masukan dari ADC ADS 1115 pada rangkaian sinyalnya gitu. Dengan pada titik ini nanti akan dianalisis untuk mengetahui apakah sinyal itu sudah cukup stabil dan kadang berada dalam keadaan aman atau enggak gitu kan. Untuk proses konversi analog ke digital. Oke, nanti selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan gitu ya. Dengan waktunya saya menggunakan 10 milisekonds gitu. Kita akan cek di output dari sensornya dulu. Yang minusnya itu sekitar segini. Sekitar 2 ya. Sedangkan di output positifnya itu sekitar 2 lebih gitu ya. Bisa di perbedaan 1% ya karena ini dari konversi. Nah, selanjutnya kita akan cek tegangan yang keluar di VOC di sini. Di sini kita dapat lihat gitu ya. Tegangannya itu. Bentar. Keluaran ya. Yaitu sebesar 0,89 volt atau bisa dibilang 8 volt, di sini 0,89 volt. Mana dari grafik ini tuh menunjukkan itu dengan keluaran yang dihasilkan LM358 itu terlihat kalau tegangan itu cepat gitu, naiknya cepat terus langsung stabil. Nah, ini menunjukkan bahwa LM ini tuh atau LM358 ini memiliki respon cepat pada perubahan sinyal gitu. Terus kita akan cek sinyal VADC ini. Nah, dapat kita lihat gitu dari sinyal VADC ini. Menunjukkan itu tegangan yang akan masuk ke ADC ADS 1115 itu seperti ini gitu ya. Berbeda dengan keluaran op-amp, tegangan ADC ini tuh meningkat secara bertahap gitu, enggak yang langsung tiba-tiba naik terus stabil, enggak. Di sini berbeda gitu ya, meningkat bertahap secara dari 0 sampai 0,89. Nah, peningkatan ini terjadi karena adanya filter di sini atau filter dan kapasitor. Ini ada, pokoknya peningkatan itu karena ada filter di sini lah. Pengaruh dari kapasitor. Nah, saat ini tuh saat simulasi itu kapasitor tuh berada dalam kondisi kosong gitu ya. Dimana kemudian dari kapasitor ini tuh mengisi muatan secara bertahap. Jadi dengan ADC itu nggak langsung masuk sinyal akhir gitu. Nah, fenomena ini masakan hasil kurva eksponensial gitu. Seperti yang terlihat pada grafik gitu ya. Selanjutnya analisis nih penguat LM358-nya. Nah, ini udah aku analisis gitu. Resistor penguatannya kan ditentukan oleh resistor input dan resistor feedback nih. Maka artinya atau tegangan perubahan kecilnya itu sama dengan R feedback dibagi dengan R input kan. Malah diperoleh sekitar 20 kali. Pokoknya diperbesar sekitar 20 kali di sini tuh. Di LM358 sehingga lebih mudah dibaca oleh ADS 115. Nah, berdasarkan dari simulasi ini kan dapat kita lihat bahwa RSUS itu mempresentasikan sistem analognya. Oh ya, di sini juga sebelum ke bagian itu kita tuh ada hasil operation point-nya. Ini dapat melihat hasilnya lah ya. Setelah kita simulasiin gitu ya. Dan itu digunakan untuk melihat kondisi DC-nya gitu pada seluruh node rangkaian. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai outputnya negatif itu sebesar 1,9 untuk negatif dan positifnya 2 voltage. Terus speed of M-nya di sini 0,89 sama ya dengan ADC, cuman grafiknya itu berbeda karena
udah di filter gitu ya. Nah, dari analisis tegangan sensor ini diperoleh kan yang tadi udah bilang, kita dapat lihat di sini perbedaan dari keluaran output positif negatif dari sensornya bisa dibilang, atau dari whiteboardnya. Maka kita simpulkan bahwa white bridge nggak seimbang karena kita tambahkan 1% gitu kan. Nah, dari beda tegangan sensor ini kita dapetin V atau sinyal yang keluar gitu. Perbedaannya kita dapat lihat perbedaan itu dengan cara V out plus dikurangi V out nih. Ya, kurang lebih isinya aku itu sekitar 0,088 volt atau sekitar 80,8 milivolt gitu ya. Atau ini merupakan sinyal asli yang dihasilkan sensor JMR kecil kan, milivolt. Selanjutnya kita lihat dari V out M-nya sekitar 0,890489 voltage di sini. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa LM35 itu berhasil memperkuat sinyal gitu ya, yang berasal dari sensor. Nah, nanti akan diteruskan ke ADS. Nah, lihat dari ADS-nya sama gitu, dengan segitu. Karena kondisinya kita di sini simulasinya tuh sedang steady state atau gitulah, dimana kapasitornya udah terisi penuh sehingga DC sama dengan tegangan yang keluar dari op-amp gitu. Pokoknya hasil dari ini tuh udah terisi penuh gitu. Kan sebelumnya di sini kapasitor di filter ini dia akan masuk pelan-pelan ke kapasitor terus nanti akan keluar di sini. Gitu kurang lebih kayak gitu. Nah, kita analisis arus pada bridge selangi gitu ya. Kita dapat lihat di sini R1234-nya di sini kita ini arus yang masuknya gitu. Dilihat gitu bahwa arus masing-masing cabang itu beda-beda gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Westbound Bridge itu telah mengalami ketidakseimbangan akibat perubahan dari nilai R4-nya gitu. Nanti yang ini yang menyebabkan perubahan tegangan yang ada di out positif dan negatif. Pokoknya gitu. Oke. Kurang lebih yang selanjutnya kita akan bukan gitu ya. Misalkan hasil simulasi ini dapat kita lihat bahwa model LTSPOS itu dapat mempresentasikan sistem sebenarnya gitu dari sensor GMR dengan mensimulasikan yang bridge ini. Dan mengubah nilai 4 itu akan mengubah nilai dari outputnya. Ini tuh buat simulasinya gitu. Terus nanti dia akan masuk dan diperkuat dengan LM358 terus difilter, terus akan masuk ke ADS 1.5. Nah, terus nanti Arduino masuk ke Arduino untuk dibaca. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini berdasarkan hasil simulasi LTSPOS perubahan resistansi sebesar kurang lebih 1% pada sensor GMR itu akan menyebabkan Westbound Bridge gitu menjadi tidak seimbang dan menghasilkan beda tegangan sekitar 80,8 MP antara terminal out positif dan terminal out negatif. Nah, di mana sinyal diferensial tersebut berhasil diperkuat oleh LM358 sehingga menghasilkan tegangan yang keluarnya sekitar 0,89 volt. Nah, filter RC nanti akan memperhalus sinyalnya dan mengurangi noise sebelum sinyal itu masuk ke ADS 1.5. Nah, berdasarkan hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem penguat instrumentasi GMR itu akan bekerja dengan baik dan mampu mengubah perubahan medan magnet menjadi sinyal tegangan yang dapat diukur oleh sistem akuisisi data berbasis Arduino. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis sistem penguatan instrumentasi GMR dengan menggunakan sensor AAL08 LM358 ADS 1115 dan Arduino. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.